Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Huda. Saya dari program studi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Negeri Gorontalo, akan memaparkan sedikit pembahasan yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia, di mana tema yang saya angkat yaitu mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia yang diakibatkan oleh salahnya mengatur manajemen sekolah, terutama kepala sekolah yang memimpin sekolah itu. Manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia, karena tanpa adanya manajemen dalam instansi pendidikan, maka akan sulit bagi instansi tersebut untuk berkembang. Manajemen pendidikan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang visioner, artinya adalah pendidikan memiliki visi dan misi yang jelas sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Dalam menjalankan manajemen pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah dikelola langsung oleh kepala sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepala sekolah sangat berpengaruh dalam menciptakan sekolah yang berkualitas. Daya dukung ini salah satunya ditunjukkan dari performa kerja kepala sekolah yang mampu mengelola sumber daya manusianya serta performa kerja seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya yang bekerja secara profesional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Kepala sekolah sebagai salah satu pengelola satuan pendidikan juga disebut sebagai administrator dan disebut juga sebagai manajer pendidikan. Kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mengkoordinasikan upaya bersama dalam mencapai tujuan pendidikan pada sekolah yang dipimpin. Tetapi kepala sekolah bukan merupakan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, karena masih banyak faktor-faktor yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, seperti para guru, staf, karyawan sekolah, peserta didik, dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah seyogyanya dapat memberikan pengaruh dalam menciptakan iklim kerja dan hubungan kondusif serta harmonis antar sumber daya manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, kemampuan, keahlian, kecakapan dalam memimpin sangatlah penting untuk dimiliki seorang kepala sekolah demi menciptakan manajemen pendidikan yang efektif guna mencapai tujuan pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan tersebut, tidak hanya membutuhkan kecakapan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia di sekolahnya, tetapi juga membutuhkan peran tenaga pendidik, yaitu guru yang dapat berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menentukan kualitas pembelajaran yang diciptakan dan menjadi tolak ukur terhadap tinggi rendahnya mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa guru memiliki peranan strategis dalam proses pembelajaran yang tidak hanya mengenai penyaluran ilmu saja, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan dapat ditentukan oleh kualitas dan mutu guru tersebut. Karena guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah, yaitu memiliki urutan ke-57 dari 65 negara menurut World Education Ranking yang diterbitkan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development pada tahun 2016. Rendahnya kualitas guru disebabkan karena kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kenyataan yang terlihat bahwa kondisi pendidikan saat ini memiliki masalah serius di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, sehingga dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara dan ragam kegiatan. Salah satu upaya untuk melihat adanya kemampuan profesional dan akademik yang memadai dari seorang guru adalah dengan program sertifikasi dan uji kompetensi guru atau UKG.